Prosedur yang pertama yaitu siapkan 3 buah gelas yang masing-masing berisi air. Yang kedua, gelas pertama diberi 2 sendok cuka, gelas kedua diberi 1 sendok cuka, dan gelas ketiga tidak diberi cuka atau sebagai kontrol. Yang ketiga, masukkan telur pada masing-masing gelas. Lalu, amati beberapa menit. Di sini kami mengamati telur yang sampai mengeluarkan gelembung hingga 15 menit. Setelah diamati, hasilnya yaitu pada gelas pertama mengandung atau mengeluarkan banyak gelembung, gelas kedua sedikit gelembung, dan gelas ketiga tidak ada gelembung. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi? Karena saat cangkang telur atau kulit telur dilarutkan dalam air cuka atau CH3COH, lapisan yang terkandung dalam kulit telur yaitu CaCO3 atau kalsium karbonat akan bereaksi dengan air cuka membentuk garam kalsium karbonat, sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. Karena cangkang telur rentan terhadap asam, maka asam tersebut akan merusak benda dan merubah ketebalannya. Jadi, asam cuka akan merombak kalsium di cangkang telur dan juga akan melunakkan cangkang telur. Kemudian, perlahan-lahan lendir yang terdapat di cangkang telur akan terkelupas. Hal ini ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas CO2 pada cangkang telur. Rumus kimianya yaitu CaCO3 ditambah 2CH3COH menghasilkan produk CaCH3COO2 kali plus CO2 plus H2O. Nah, dari reaksi tersebut, maka air yang ditambah cuka akan menghasilkan banyak gelembung pada telur. Setelah diamati gelembung-gelembung gasnya, kemudian masukkan setengah sendok teh pewarna makanan pada setiap gelas. Lalu, kita tunggu sebentar atau beberapa menit supaya pewarna makanan dapat menempel pada kulit telur atau cangkang telur. Nah, di sini kita lihat bahwa gelas pertama dan gelas kedua gelembungnya masih ada. Gelas pertama gelembungnya lebih banyak daripada gelas kedua karena penambahan cukanya lebih banyak daripada gelas kedua. Dan gelas ketiga masih tetap tidak ada gelembung karena tidak ada cuka yang ditambahkan. Nah, kenapa sih pewarna makanan dapat menempel pada cangkang telur yang sudah dicelupkan di cairan asam atau air yang mengandung asam? Hal ini terjadi karena ketika cairan cuka dituangkan ke dalam cairan pewarna makanan dan air, maka akan terjadi proses kimia yang menyebabkan pewarna makanan dapat mudah menempel pada kulit atau cangkang telur. Protein yang terdapat pada CaCO3 atau kalsium karbonat pada kutikula cangkang telur adalah jenisnya yaitu amina atau NH2 yang memiliki 1 PEB. Ketika CH3COH dilarutkan dan bereaksi dengan air, CH3COH akan melepaskan ion hidrogen dan membentuk garam kalsium karbonat. Atom hidrogen mempunyai 1 proton dan 1 elektron. Elektron pada atom hidrogen akan lepas, maka atom hidrogen hanya memiliki 1 proton dan bermuatan positif, sehingga asam asetat akan melepaskan ion hidrogen yang hanya memiliki proton ke dalam larutan pewarna makanan dan air. Ion hidrogen yang hanya mempunyai muatan positif, kemudian tertarik pada PEB yang ada pada amina kutikula cangkang telur, tepatnya pada atom nitrogen. Selanjutnya, proses ini disebut dengan proses protonasi, karena atom hidrogennya yang bermuatan positif berikatan dengan PEB pada NH2. Kemudian, kutikula pada cangkang telur akan bermuatan positif. Nah, di sini molekul pada pewarna makanan itu memiliki muatan negatif. Amina yang sudah terprotonasi positif pada kutikula cangkang telur akan menarik molekul negatif pada pewarna makanan. Dan akhirnya, molekul pada pewarna makanan akan menempel pada kutikula cangkang telur.
Setelah pewarna makanannya menempel pada kulit telur, kemudian angkat ketiga telur dari masing-masing gelas, lalu kita amati tiap perubahannya. Pada telur pertama bisa kita lihat bahwa menghasilkan atau berubah warnanya menjadi sangat pekat. Telur kedua warnanya pekat tapi tidak sepekat kulit pertama, dan telur ketiga warnanya tidak pekat. Kemudian yang telur pertama bisa dilihat bahwa kulitnya banyak yang mengelupas. Hal ini karena pengaruh dari penambahan asam yang cukup banyak yang merapuhkan kutikula kulit telur atau cangkang telurnya.